Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Saya di sini Agung Saputra dari Universitas Yogyakarta, mahasiswa PPG angkatan pertama seni budaya Bu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan identifikasi masalah yang berkaitan dengan sekolah. Barangkali sebelum kita lanjut, Ibu boleh memperkenalkan dirinya? Oke, perkenalkan diri. Perkenalkan Kamera. boleh? Perkenalkan, nama saya Hairunisa Arifin, guru bimbingan dan konseling di SMP 2 Tebing, khusus kelas 7. Oke, khusus kelas 7 berarti sudah banyak juga kendala-kendala yang dihadapi di sekolah terkait itu ya. Iya betul Pak. Oke Bu, di sini ada beberapa hal. Yang pertama itu berkaitan dengan motivasi belajar anak. Pernahkah Ibu jumpai anak dengan laporan-laporan atau kejadian-kejadian yang terjadi yang pernah Ibu tangani terkait motivasi belajar anak yang kurang? Sangat banyak. Sangat banyak Bu ya. Apalagi dengan siswa yang dari beranjak ke belajar dari rumah pada saat COVID, mereka kembali ke sekolah. Jadi banyak dari siswa itu lebih malas dalam melakukan pembelajaran di sekolah, apalagi dikasih tugas banyak. Oke, itu berarti terkait dengan kondisi lingkungannya berarti Bu ya? Iya, bisa jadi. Terkait kondisi lingkungan, perubahan lingkungan dari yang dulunya belajar di rumah kembali belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman. Kemudian saat di kelas terkadang mereka juga tidak semangat ataupun kurang respect terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Kira-kira menurut Ibu seperti apa itu? Tidak respect. Iya, tidak respectnya siswa. Mungkin ada beberapa faktor Pak. Okay. Kenapa anak-anak tidak respect dalam pembelajaran? Yang pertama mungkin karena mereka sudah terbiasa belajar dari rumah, dan ketika mereka diberikan tugas, mereka kan juga dikasih gadget. Mungkin karena salah satunya mereka sudah terbiasa menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika motivasi mereka dalam pembelajaran itu lebih sedikit. Oke, penggunaan gadget ya, atau teknologi gadget, informasi Bu ya, terutama HP Bu ya. Oke. Apakah mungkin salah satunya guru itu kurang memahami materi Bu? Jadi anak apa yang disampaikan ibunya, apa yang disampaikan bapaknya aku tak paham, gitu. Jadi malas lah gitu. Bisa. Kalau menurut saya untuk menguasai materi, tentunya sebelum kita masuk ke dalam kelas, pastinya kita sudah menyiapkan yang namanya perangkat. Jadi dari rumah pasti seorang guru sudah menguasai materi yang mereka berikan. Mungkin menurut saya itu kurangnya dari penguasaan kelas dari guru, bukan materi. Kecuali mungkin penguasaan kelas dari guru mapel tersebut. Penguasaan kelas, jadi sehingga kelasnya tidak kondusif, anak pun jadi tak semangat gitu. Apalagi dengan metode ceramah kan, biasanya guru-guru banyak metode ceramah atau ngasih catatan aja. Catat halaman sekian, lalu gurunya cuma duduk aja di depan. Mungkin itu yang membuat anak bosan dalam pembelajaran. Bisa Bu, bisa benar itu kadang pernah kita jumpai juga. Sering, mungkin zaman kita pun seperti itu ya. Oke. Selanjutnya Bu, untuk permasalahan kedua yang selalu kita jumpai di sini, anak-anak cenderung sulit belajar secara mandiri, dalam artian kalau misal bekerja kelompok selalu mengandalkan kawan-kawan yang pintar Bu. Kira-kira itu faktornya Bu? Faktor yang pertama mungkin mereka malas dalam pembelajaran. Malas Bu ya? Mungkin mereka malas dalam belajar. Kedua mungkin faktor lingkungan yang menghambat mereka untuk malas mengikut faktor lingkungan malas untuk membuat tugas. Misal kita berkelompok nih, ada 5 orang dalam satu tim, biar aja lah teman kami yang ngerjakan, kan nanti nilai kita sama juga. Oke, jadi beranggapan biarpun dikerjakan 1 atau 2 orang, nilai juga untuk sama-sama gitu Bu. Berarti ada nebeng nilai ya, istilahnya nebeng nilai. Jadi ada faktor internal dari diri anaknya sendiri Bu ya. Jadi pola pikir anak yang masih cenderung berpikir nilai sama-sama, aku rendah nilai pun naik juga kan gitu. Ya. Oke. Berarti itulah salah satu penyebabnya Bu ya. Kalau terkait dengan hubungan komunikasi dengan orang tua, sebagaimana kita ketahui BK selalu berhadapan dengan orang tua, itu sudah pasti. Apalagi kalau ada anak-anak yang bermasalah kemudian BK manggil, kemudian orang tuanya dengan segala macam alasan tidak mau hadir. Jadi hubungan komunikasi antara guru dengan orang tua itu terbatas jadinya kan.
Itu kira-kira salah satu penyebabnya apa Bu? Selain dari yang tadi itu? Salah satu penyebab orang Ya, kurangnya komunikasi ya, dengan kurangnya orang tua. komunikasi. Mungkin mungkin kalau menurut saya ya Pak Agung, mungkin orang tua dari siswa yang bermasalah itu mungkin sibuk bapak ya? atau ibunya mungkin bekerja, sehingga ketika ada anaknya masalah di sekolah mereka tak bisa meninggalkan pekerjaannya, mungkin karena izin dari atasan sulit mendapatkan izin. Okay. Yang kedua mungkin karena orang tua mungkin kekurangan dalam ekonomi, misal di rumah tidak ada kendaraan motor, ada cuma satu tapi dipakai suami untuk pergi bekerja, jadi menghambat dia untuk datang ke sekolah. Yang ketiga Pak Agung, ada beberapa orang tua yang mungkin sering anaknya dipanggil ke sekolah dengan hal yang sama, sehingga ketika dipanggil lagi malaslah ke sekolah, masalahnya itu aja kan. Jadi permasalahannya itu aja. Jadi membuat orang tua malas untuk datang ke sekolah. Oke. Berarti pernah juga ibu jumpai yang misal seperti ini Bu, ibu manggil orang tua si A, kita udah dengarkan pendapatnya segala macam dengan guru A seperti ini, tahu-tahu pas dengan guru B pendapatnya lain lagi, jadi berbeda pendapat. Seolah-olah kayak mengadu domba antara guru yang satu dan guru yang lain gitu Bu. Dia menjelaskan, oh dengan ibu ini anak saya kayak gini, dijelaskan ya. Nanti dengan ibu yang lain, dengan guru yang lain dijelaskan anaknya kayak gini. Jadi berbeda saat dipanggil gitu. Mungkin katanya bukan mengadu domba, kayaknya miskomunikasi antara guru A dengan guru B, sehingga ketika menyampaikan ke kami masalahnya itu tak ketemu jalan tengah, mungkin hanya karena miskomunikasi. Jadi itulah penting komunikasi orang tua dengan guru. Apalagi kan kita orang tua di sekolah, orang tua kandung mereka di rumah, jadi kita harus saling menjaga komunikasi. Oke Bu, baik, terakhir Bu, terkait dengan sekolah ramah anak, ya sebagaimana yang kita ketahui sekolah ramah anak itu juga semua sekolah wajib sekarang Bu ya menjadi sekolah ramah anak, dan BK terutama menjadi naungannya di situ. Bagaimana dengan pendapat Ibu faktor sekarang ini anak kurang hormat dengan guru? Kalau masalah menghormati orang siswa kurang hormat kepada guru ataupun orang tua di sekolah. Beda zaman, beda jenis pendidikan Pak Agung. Kalau zaman dulu kita dididik dengan guru kita secara tegas, mereka boleh melakukan pendisiplinan kepada kita, seperti mereka menjemur, seperti memukul mungkin dengan kuku panjang. Itu kan tak apa. Itu kan untuk mendidik kita menjadi lebih mandiri. Tapi kalau sekarang kan kita sudah terkait dengan undang-undang bahwa kita tidak boleh menghukum anak, mendisiplinkan dengan cara kekerasan. Kita melotot aja itu sudah tidak diperbolehkan. Jadi dapat disimpulkan anak itu memiliki payung hukum yang kuat. Payung hukum. Jadi ketika kita menggertak, dia akan takut karena mereka berpegang pada undang-undang. Sehingga ketika anak bermasalah, kita tidak hanya dapat melakukan menasihati dan menasihati. Apalagi Pak Agung kan sekarang kita tidak boleh mengeluarkan siswa. Jadi memang itu yang hanya bisa kita lakukan, menasihati dan menasihati. Jadi seperti apapun anak itu, ya kalau dia mau berubah ya dia mau berubah gitu ya. Jadi kita tidak boleh lagi melakukan pendisiplinan yang ekstrim gitu ya, yang bisa menyakiti fisik gitu ya. Oke Bu, berarti dapat dikatakan kesimpulannya bahwasanya payung hukum terhadap anak itu begitu tinggi sehingga membuat anak merasa leluasa dengan hukum-hukum yang ada untuk menjudge gurunya gitu ya. Tapi tak untuk semua anak. Ya, sebagian. Beberapa. Yang mungkin faktor lingkungan di rumah juga membawa mereka ketika di rumah orang tuanya cuek, tidak perhatian kepada anak, sehingga di sekolah dia melakukan hal yang sama seperti di rumah. Jadi kayak di rumah orang tuanya cuek, mereka mungkin ada problematika keluarga, mereka sering berantem dengan orang tua. Jadi ketika di sekolah mereka leluasa dengan kita, orang tua saya aja saya lawan, apalagi dengan guru. Mungkin kecenderungan anak itu dari rumah dibawa ke sekolah, kebiasaan dari rumah dibawa ke sekolah. Jadi kita sebagai guru membantu anak untuk mengarahkan mereka ke lebih baik, yaitu dengan caranya yaitu dengan menasihati, menegur, menasihati dan menegur. Ini sangat menarik untuk sekolah ramah anak ini Bu ya. Mungkin barangkali itu aja yang perlu saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang krusial yang ada di sekolah kita. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Nisa, ya Khairul Nisa.
Hairunisa Arifin ya. Selaku guru BK yang ada di SMP Negeri 2 Tebing. Semoga apa yang kita lakukan ke depannya untuk perbaikan siswa menjadikan siswa menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih sukses. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sama juga. Terima kasih.